Ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran, itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur Kang tenggene Mekah loh, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih. Terus Nabi maca Hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah itu semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu fakul angzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati adiw wasamud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran, fakul angzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka. Angzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati adiw wasamud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terus. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati adiw wasam. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Jadi kan nunjuk nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksud. Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji toreko, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung meneh macam-macam lah. Dia jago bupati kalah, macam-macam mas rembulat. Nah, kula alhamdulillah tidak ngalami itu semua, jadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin awal surat itu enggak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bi muradihi fi dzalik. Ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti guri. Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Fi muradihi fi dzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan nggih jenengan kula, terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun
Mboten saged, Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris, di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalamu bahasa Arab. Lah misalnya kan nerangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi? Pokoke ana. Lah yo ning ndi? Pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Yo wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline gitu. Paham gitu maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di mushaf. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna shalat. Salat ya sama. Salat itu apa? Ya salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Bang? Malang. Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab itu tak eling niku seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldene tradisi ini. NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat. Atau ibatu ya rafa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dagang wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salatku bahasa Arab wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangisnya, gak masalah kan. Lah kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim nangis padha. Wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal maknane fabasyirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, nek maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Saya sukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah kok nang ayat bunga wis menang ae wis. Jadi cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa maca salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa?
Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, yo moco tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti teng burine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya moco bismillah. Ya sudah yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya moco bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya, "Lima ada takro bismillahirrahmanirrahim." Jadi, khaufan minal fitnah. Jadi, aku wedi fitnah. Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh. Kamu wes kaget, siap-siap tamu bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan tuh madzhab Wahabi yang baca bismillah, madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai orang alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU. Ora ono kang ngono yo ora ono. Kok aco sakniki waco. Kulo niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh kan. Kulo kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Cung shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar, memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wae orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi ono apike Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat. Quran terbitan Arab Saudi mushaf mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ning ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se-ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, amatir kan. Mboten seperti itu.
Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar.